Aku kehilangan segalanya dalam satu hari, harta, pasangan, dan keluarga, tapi yang paling tidak aku sangka, orang yang dulu dianggap paling tidak berarti justru menjadi satu-satunya alasan aku bisa bangkit, dan apa yang terjadi keesokan harinya, membuat semua orang yang pernah menolakku datang kembali dengan penyesalan yang tidak bisa mereka sembunyikan. Hidup yang terlihat sempurna dulu, hidupku terlihat seperti sesuatu yang hanya bisa dilihat di layar. Rapi, indah, dan hampir tanpa celah. Setiap pagi aku bangun di kamar yang luas dengan jendela besar yang langsung menghadap cahaya matahari, seolah dunia selalu menyambutku dengan hangat. Tidak pernah terlintas di pikiranku bahwa semua itu bisa berubah. Aku menjalani hari-hari dengan ritme yang sama, bangun, bekerja, mengatur bisnis, bertemu orang-orang, lalu pulang dengan rasa puas karena semuanya berjalan sesuai rencana. Bisnis yang kubangun dari nol akhirnya berkembang jauh melampaui ekspektasiku. Awalnya hanya kecil, bahkan sempat diremehkan, tapi perlahan tumbuh menjadi sesuatu yang membuat banyak orang mengenalku. Setiap bulan, angka-angka terus naik, pelanggan datang tanpa henti, dan kepercayaan diriku ikut tumbuh bersamanya. Aku merasa berada di titik di mana kerja keras benar-benar terbayar, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, aku merasa aman. Orang-orang di sekitarku pun ikut berubah. Mereka yang dulu biasa saja kini menjadi lebih dekat, lebih ramah, dan lebih sering hadir. Setiap perkataanku didengar, setiap keputusanku dianggap penting. Aku tidak sadar bahwa sebagian dari mereka tidak benar-benar peduli padaku, melainkan pada apa yang kumiliki. Tapi saat itu, semuanya terasa tulus, dan aku menerimanya tanpa curiga. Di rumah, aku juga merasa hidupku lengkap. Ada seseorang yang selalu terlihat mendukung, selalu ada di sampingku, dan selalu menunjukkan bahwa aku tidak sendirian. Kami tertawa bersama, berbagi cerita, dan menjalani hari-hari dengan kesan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Aku benar-benar percaya bahwa aku sudah menemukan keseimbangan dalam hidup, antara kesuksesan dan kebahagiaan. Hari-hariku dipenuhi dengan kesibukan yang menyenangkan. Aku mengatur jadwal, memantau perkembangan usaha, berdiskusi dengan tim, dan merencanakan langkah-langkah besar ke depan. Setiap keputusan terasa seperti langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Aku tidak pernah merasa ragu, karena semuanya berjalan terlalu lancar untuk dipertanyakan. Kadang aku duduk sejenak, melihat apa yang sudah kucapai, dan merasa bangga. Tidak berlebihan, tapi cukup untuk membuatku tersenyum sendiri. Aku merasa semua ini adalah hasil dari perjuanganku selama ini, begadang, mengambil risiko, dan bertahan di saat keadaan sulit. Semua itu terasa sepadan. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang tidak kusadari. Aku mulai terbiasa dengan kenyamanan. Aku mulai menganggap semua ini sebagai sesuatu yang akan selalu ada. Aku berhenti mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk, karena dalam pikiranku, semuanya sudah stabil. Aku terlalu percaya bahwa hidup akan terus berjalan seperti ini, tanpa gangguan berarti. Lingkaran pergaulanku semakin luas, tapi semakin sedikit yang benar-benar tulus. Aku mulai dikelilingi oleh orang-orang yang selalu setuju, selalu memuji, dan jarang sekali memberikan pandangan yang berbeda. Saat itu, aku menganggap itu sebagai dukungan, padahal sebenarnya itu adalah tanda bahwa aku mulai kehilangan keseimbangan. Tanpa aku sadari, aku mulai lengah. Aku terlalu fokus pada apa yang terlihat di luar, kesuksesan, pengakuan, dan pencapaian, hingga lupa memperhatikan hal-hal yang tidak terlihat. Aku tidak lagi memeriksa dengan detail siapa yang benar-benar bisa dipercaya, siapa yang hanya datang karena keuntungan, dan siapa yang mungkin suatu saat akan menjadi alasan kejatuhanku. Semua terasa aman, terlalu aman. Dan justru disitulah letak masalahnya. Karena hidup tidak pernah benar-benar diam. Di balik semua ketenangan yang kurasakan, sebenarnya ada sesuatu yang perlahan bergerak, sesuatu yang tidak terlihat, tapi sedang menunggu waktu yang tepat untuk menghancurkan semuanya. Aku tidak menyadarinya.
Aku tidak melihat tanda-tandanya. Dan ketika semuanya akhirnya terjadi, aku tidak siap sama sekali. Awal kehancuran. Aku tidak pernah berpikir bahwa kehancuran itu datang tanpa suara. Tidak ada ledakan besar, tidak ada peringatan yang jelas, hanya perubahan kecil yang awalnya terasa sepele, tapi perlahan menggerogoti semuanya dari dalam. Awalnya, semuanya terlihat biasa saja. Aktivitas berjalan seperti biasa, transaksi tetap ada, dan orang-orang di sekitarku masih bersikap sama. Tidak ada yang benar-benar mencurigakan. Bahkan aku sempat merasa semuanya masih dalam kendali. Tapi di balik itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Halus, hampir tidak terasa, tapi cukup untuk membuat fondasi yang selama ini kuat mulai retak. Aku mulai menyadari ada beberapa hal yang tidak berjalan seperti seharusnya. Laporan keuangan yang biasanya rapi mulai terlihat berantakan. Beberapa angka tidak sesuai, beberapa transaksi terasa janggal. Awalnya aku mengira itu hanya kesalahan kecil, hal yang wajar dalam bisnis yang sedang berkembang. Aku mencoba tidak terlalu memikirkannya, karena aku percaya semuanya masih bisa diperbaiki. Orang yang selama ini kupercaya dalam urusan bisnis masih bersikap seperti biasa. Tidak ada tanda-tanda yang membuatku curiga secara langsung. Dia tetap berbicara dengan tenang, tetap meyakinkanku bahwa semuanya baik-baik saja, dan aku memilih untuk mempercayainya. Mungkin karena aku tidak ingin menghadapi kemungkinan buruk. Mungkin karena aku terlalu yakin bahwa semua ini tidak mungkin terjadi padaku. Hari-hari berikutnya mulai terasa berbeda, meskipun aku berusaha menyangkalnya. Ada keterlambatan pembayaran dari beberapa pihak, ada komplain yang mulai muncul, dan ada keputusan-keputusan yang terasa tidak tepat. Tapi lagi-lagi, aku menenangkan diriku sendiri dengan berpikir bahwa ini hanya fase sementara. Sampai akhirnya, satu kejadian kecil membuka semuanya. Aku mencoba mengakses beberapa data penting yang biasanya selalu tersedia, tapi saat itu, tidak bisa dibuka. Awalnya aku pikir hanya masalah teknis. Tapi semakin aku mencoba, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa file hilang. Beberapa data berubah. Dan untuk pertama kalinya, perasaan tidak nyaman itu berubah menjadi kekhawatiran yang nyata. Aku mulai mencari tahu, mencoba menghubungi orang yang bertanggung jawab atas semua itu. Tapi jawabannya selalu sama. Nanti dicek, nanti diperbaiki, nanti dijelaskan. Semua terdengar seperti penundaan. Tidak ada jawaban yang benar-benar jelas. Perasaan gelisah mulai tumbuh. Aku mulai memeriksa lebih dalam, mencoba menyusun potongan-potongan yang selama ini kuabaikan. Dan semakin dalam aku menggali, semakin jelas bahwa ini bukan kesalahan kecil. Ini bukan masalah biasa. Ini sesuatu yang jauh lebih besar. Aku mulai menyadari bahwa ada uang yang hilang. Bukan sedikit. Jumlahnya cukup besar untuk membuatku terdiam lama saat pertama kali menyadarinya. Aku mencoba berpikir jernih, mencoba mencari kemungkinan lain, berharap ada penjelasan yang masuk akal. Tapi semua petunjuk mengarah ke satu hal yang sama. Kepercayaan yang selama ini kuberikan, mulai runtuh. Aku masih mencoba menyangkal. Aku masih berharap bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bahwa akan ada penjelasan yang bisa memperbaiki semuanya. Tapi di dalam hati, aku mulai tahu bahwa ini bukan sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa kehilangan kendali. Semua yang dulu terasa pasti, kini mulai terasa goyah. Semua yang dulu terlihat kuat, kini mulai menunjukkan celah. Dan yang paling menakutkan, aku tidak tahu seberapa besar kerusakan yang sebenarnya sudah terjadi. Aku mencoba tetap tenang di depan orang lain. Aku tetap tersenyum, tetap berbicara seperti biasa, seolah tidak ada yang berubah. Tapi di dalam, pikiranku terus berputar, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dan semakin aku memikirkannya, semakin aku sadar. Ini baru permulaan. Sesuatu yang lebih besar sedang menunggu di depan.
Dan aku sudah terlalu jauh untuk bisa kembali seperti semula. Pukulan bertubi-tubi. Setelah hari itu, semuanya berubah jauh lebih cepat dari yang bisa kuantisipasi. Tidak ada lagi waktu untuk mencerna apa yang terjadi, karena masalah datang satu persatu tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Apa yang sebelumnya hanya terasa seperti keganjilan, kini berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi diabaikan. Teleponku mulai berdering tanpa henti. Bukan lagi dari pelanggan yang ingin memesan, bukan dari rekan kerja yang membawa kabar baik, tapi dari orang-orang yang menuntut kepastian. Suara di ujung sana tidak lagi ramah. Nada mereka tegas, bahkan cenderung menekan. Mereka menanyakan pembayaran, menagih kewajiban, dan tidak peduli dengan alasan apapun yang coba kuberikan. Pesan masuk bertambah setiap jam. Email berdatangan dengan isi yang semakin keras. Kata-kata yang dulu formal kini berubah menjadi ancaman halus. Beberapa bahkan tidak lagi berusaha menjaga nada. Semuanya terasa seperti gelombang yang datang bertubi-tubi, menghantam tanpa jeda, membuatku sulit berpikir jernih. Aku mencoba bertahan. Aku mencoba mencari solusi secepat mungkin. Menghubungi orang-orang yang mungkin bisa membantu, mencoba menyusun ulang keadaan, dan berharap masih ada celah untuk memperbaiki semuanya. Tapi semakin aku berusaha, semakin jelas bahwa kerusakan yang terjadi jauh lebih dalam dari yang kukira. Uang yang hilang bukan sekadar angka. Itu adalah bagian dari sistem yang selama ini menopang semuanya. Tanpanya, roda bisnis mulai tersendat. Pembayaran tertunda, kepercayaan mulai goyah, dan perlahan, semuanya mulai runtuh. Orang-orang yang dulu terlihat percaya kini mulai mempertanyakan. Nada bicara mereka berubah. Cara mereka melihatku tidak lagi sama. Ada keraguan di sana, ada jarak yang mulai terbentuk. Dan yang paling menyakitkan, aku bisa merasakannya dengan jelas. Beberapa mulai menjauh tanpa banyak kata. Beberapa lagi memilih tetap ada, tapi dengan sikap yang berbeda. Tidak lagi hangat, tidak lagi yakin. Seolah mereka sedang menunggu sesuatu, entah kepastian, atau mungkin kejatuhanku. Aku mulai kehilangan kendali atas banyak hal. Keputusan yang harusnya mudah kini terasa berat. Setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Aku tidak lagi yakin mana yang benar, mana yang hanya akan memperburuk keadaan. Semua pilihan terasa salah. Waktu terasa berjalan lebih cepat dari biasanya. Setiap hari membawa masalah baru. Setiap malam dipenuhi dengan pikiran yang tidak berhenti. Aku hampir tidak tidur. Bahkan saat tubuhku lelah, pikiranku tetap terjaga, memutar ulang semua kemungkinan yang bisa terjadi. Aku mulai merasa terjebak. Seolah aku berada di tengah badai yang semakin besar, dan tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada jeda. Tidak ada ruang untuk bernapas. Hanya tekanan yang terus datang dari segala arah. Dan di tengah semua itu, aku mulai menyadari sesuatu yang lebih menyakitkan. Tidak ada yang benar-benar siap menangkapku jika aku jatuh. Orang-orang yang dulu ada di sekitarku mulai menghilang satu persatu. Tidak secara langsung, tidak dengan kata-kata, tapi dengan cara yang lebih halus. Mereka menjadi sulit dihubungi, mulai menghindar, atau sekadar tidak lagi merespon seperti dulu. Aku mulai sendirian, meskipun masih dikelilingi banyak orang. Hari demi hari, tekanan itu semakin berat. Aku mencoba bertahan, mencoba tetap terlihat kuat, mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini masih bisa diperbaiki. Tapi di dalam, aku mulai tahu bahwa aku sedang berada di titik yang sangat rapuh. Dan yang paling menakutkan bukanlah masalah itu sendiri, tapi kenyataan bahwa ini belum selesai. Masih ada sesuatu yang lebih besar yang akan datang. Sesuatu yang tidak hanya akan menghancurkan apa yang kumiliki, tapi juga apa yang selama ini kupercaya. Ditinggalkan saat terpuruk. Di tengah semua kekacauan yang belum juga mereda, aku masih berusaha bertahan dengan satu keyakinan. Setidaknya aku tidak benar-benar sendirian. Masih ada seseorang yang selama ini berada di sampingku, seseorang yang kupikir akan tetap tinggal,
Tidak peduli seberapa buruk keadaan yang sedang kuhadapi. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa selama masih ada dia, semuanya tidak akan benar-benar hancur. Tapi ternyata, itu hanya harapan sepihak. Perubahan sikapnya sebenarnya sudah mulai terasa sejak masalah itu muncul. Tidak lagi sehangat dulu, tidak lagi sesering dulu berada di dekatku. Percakapan kami menjadi lebih singkat, lebih datar, dan seringkali terasa seperti kewajiban, bukan keinginan. Tapi saat itu, aku memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Aku terlalu sibuk dengan semua masalah yang sedang menumpuk. Sampai akhirnya, momen itu datang. Tidak ada pertengkaran besar sebelumnya. Tidak ada tanda-tanda dramatis seperti yang sering terlihat di cerita lain. Justru semuanya terjadi dengan cara yang jauh lebih dingin. Dan itu yang membuatnya terasa lebih menyakitkan. Dia datang dengan ekspresi yang tidak bisa kubaca. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kesedihan. Hanya datar, seolah semua yang pernah kami jalani tidak memiliki arti lagi. Aku masih ingat bagaimana suasana saat itu terasa begitu berat, bahkan sebelum satu kata pun diucapkan. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul, seperti firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dan benar saja. Dengan suara tenang, tanpa ragu, dia menyampaikan keputusannya untuk pergi. Tidak ada usaha untuk memperbaiki. Tidak ada diskusi panjang. Tidak ada ruang untuk bertanya, kenapa harus sekarang? Semua terasa sudah dipikirkan, sudah diputuskan, dan aku hanya diberitahu, bukan diajak bicara. Alasannya sederhana. Aku sudah tidak lagi berada di posisi yang sama seperti dulu. Aku bukan lagi seseorang yang bisa memberinya kenyamanan seperti sebelumnya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada tinggi. Tidak juga dengan emosi. Justru karena diucapkan dengan tenang, rasanya jauh lebih menusuk. Seolah semua yang pernah kami bangun bersama, hanya bergantung pada keadaan. Aku mencoba bicara. Mencoba menahan. Mencoba mengingatkan tentang semua yang pernah kami lalui. Tapi semuanya terasa sia-sia. Matanya tidak lagi sama. Cara dia melihatku tidak lagi seperti dulu. Tidak ada lagi kehangatan di sana. Tidak ada lagi alasan untuk bertahan. Dan di saat itu, aku sadar. Aku sudah kehilangan dia, bahkan sebelum dia benar-benar pergi. Yang tersisa hanya keputusan yang tinggal diucapkan. Waktu terasa berjalan lambat, tapi juga terlalu cepat untuk dipahami. Dalam satu momen, semuanya berubah. Dari seseorang yang selalu ada, menjadi seseorang yang memilih pergi tanpa menoleh. Aku berdiri di sana, mencoba mencerna semuanya. Tanpa air mata di awal. Tanpa kata-kata. Hanya diam, karena aku bahkan tidak tahu harus merespon seperti apa. Dan ketika akhirnya dia benar-benar pergi, meninggalkan ruangan itu tanpa melihat ke belakang, barulah semuanya terasa runtuh. Bukan hanya hubungan itu yang berakhir, tapi juga kepercayaan yang selama ini kupegang. Aku selalu percaya bahwa akan ada seseorang yang tetap tinggal, tidak peduli seberapa sulit keadaan. Tapi kenyataannya, saat aku berada di titik terendah, justru saat itulah aku ditinggalkan. Bukan karena aku berubah menjadi orang yang berbeda, tapi karena aku tidak lagi menguntungkan. Dan itu adalah kenyataan yang paling sulit untuk diterima. Malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan karena tidak ada suara, tapi karena tidak ada lagi seseorang yang biasanya mengisi ruang itu. Aku duduk sendirian, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk diabaikan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku tidak hanya merasa kehilangan. Aku merasa benar-benar ditinggalkan. Harapan terakhir yang hancur. Setelah semua yang terjadi, aku masih menyisakan satu harapan kecil di dalam diri, harapan yang mungkin terdengar sederhana, tapi saat itu terasa sangat berarti. Aku percaya, meskipun semuanya sudah hancur, setidaknya masih ada satu tempat yang bisa kutuju, rumah.
Bukan tentang bangunan, tapi tentang orang-orang di dalamnya. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa apapun yang terjadi, keluarga akan tetap menerima. Mereka mungkin kecewa, mungkin marah, tapi tidak akan benar-benar menolakku. Pikiran itu yang membuatku masih punya sedikit kekuatan untuk melangkah. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang kupunya, aku pulang. Perjalanan itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setiap langkah terasa berat, bukan hanya karena lelah, tapi karena ada rasa takut yang perlahan muncul. Takut jika kenyataan tidak sesuai dengan harapanku. Tapi aku terus melangkah, karena aku tidak punya pilihan lain. Saat akhirnya aku berdiri di depan pintu itu, ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Ini tempat yang dulu selalu membuatku merasa aman. Tempat di mana aku bisa menjadi diri sendiri tanpa harus berpura-pura kuat. Aku menarik napas panjang, lalu masuk. Awalnya, semuanya terasa biasa. Tidak ada sambutan hangat, tapi juga tidak langsung terasa dingin. Hanya suasana yang kaku, seolah kehadiranku membawa sesuatu yang tidak nyaman. Aku mencoba tersenyum, mencoba bersikap seolah semuanya masih seperti dulu. Tapi tidak butuh waktu lama untuk menyadari, ada yang berubah. Tatapan yang kuterima tidak lagi sama. Bukan lagi tatapan penuh perhatian atau kekhawatiran, tapi sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, campuran antara kecewa dan enggan. Seolah aku bukan lagi seseorang yang mereka banggakan, tapi sesuatu yang harus dihadapi dengan terpaksa. Aku mencoba menjelaskan tentang apa yang terjadi, tentang bagaimana semuanya bisa runtuh, tentang betapa aku sedang berusaha bertahan. Aku berharap, setidaknya mereka mau mendengarkan. Tapi yang kudapat, bukan pengertian. Kata-kata yang keluar justru terasa seperti pukulan yang datang satu persatu. Tidak keras, tapi cukup untuk membuatku terdiam. Tidak penuh emosi, tapi justru karena itu terasa lebih nyata. Aku dianggap ceroboh. Dianggap tidak bisa menjaga apa yang sudah kumiliki. Bahkan dianggap sebagai penyebab dari semua yang terjadi. Tidak ada yang benar-benar mencoba melihat dari sudut pandangku. Tidak ada yang bertanya bagaimana perasaanku. Tidak ada yang menawarkan tempat untuk beristirahat dari semua kekacauan yang sedang kuhadapi. Yang ada hanya penilaian dan jarak yang semakin terasa. Aku mencoba bertahan, mencoba tidak membalas, mencoba tetap tenang meskipun di dalam, semuanya mulai runtuh lagi untuk kedua kalinya. Karena aku masih berharap, ini hanya reaksi sesaat. Bahwa setelah ini, semuanya akan membaik. Tapi harapan itu perlahan mulai memudar. Cara mereka berbicara padaku tidak berubah. Cara mereka melihatku tetap sama. Dan perlahan, aku mulai menyadari sesuatu yang sangat menyakitkan. Aku tidak lagi dianggap sebagai bagian dari tempat itu. Aku adalah masalah. Aku adalah beban. Dan kehadiranku bukan sesuatu yang diinginkan. Momen itu datang tanpa peringatan. Sebuah kalimat sederhana yang akhirnya menghancurkan sisa harapan yang masih kupunya. Bahwa aku sebaiknya mencari tempat lain. Bahwa aku tidak bisa terus berada di sana. Tidak ada nada marah. Tidak ada teriakan. Hanya keputusan yang disampaikan dengan dingin. Seolah itu adalah hal yang paling masuk akal. Aku tidak langsung merespons. Bukan karena tidak mengerti. Tapi karena aku tidak tahu harus merasa apa. Sedih? Kecewa? Atau hanya kosong? Semua bercampur menjadi satu. Aku berdiri di sana, di tempat yang dulu kuanggap rumah, dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti orang asing. Tidak ada yang menahanku. Tidak ada yang mencoba menghentikan. Tidak ada yang berkata, tinggallah. Dan saat itu, aku sadar, harapan terakhir yang kupunya, sudah benar-benar hancur. Aku tidak hanya kehilangan segalanya di luar sana. Aku juga kehilangan satu tempat yang seharusnya menjadi tempat kembali. Dan ketika aku akhirnya melangkah keluar dari rumah itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku tidak punya tempat untuk pulang lagi.
menjadi orang yang tak diinginkan. Setelah melangkah keluar dari tempat yang dulu kuanggap rumah, aku tidak langsung tahu harus kemana. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada rencana, hanya langkah yang terus berjalan tanpa arah pasti. Jalanan yang kulalui terasa asing, padahal mungkin sudah sering kulewati sebelumnya. Tapi kali ini berbeda, karena aku tidak lagi punya tempat untuk kembali. Perasaan itu datang perlahan, tapi pasti. Bukan hanya sedih, bukan hanya kecewa, tapi sesuatu yang lebih dalam, perasaan bahwa aku tidak lagi diinginkan dimanapun. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hanya sementara, bahwa aku hanya perlu waktu untuk menata ulang semuanya. Tapi semakin aku berpikir, semakin sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa hampir semua pintu yang kukenal sudah tertutup. Aku mencoba menghubungi beberapa orang. Orang-orang yang dulu dekat, yang dulu sering berbagi cerita, yang dulu terlihat peduli. Awalnya aku hanya ingin berbicara, sekadar mencari sedikit ruang untuk merasa tidak sendirian. Tapi respons yang kuterima tidak seperti yang kuharapkan. Beberapa tidak membalas. Beberapa menjawab singkat, sekadar formalitas. Dan beberapa lainnya, memberi alasan untuk tidak terlibat lebih jauh. Tidak ada yang benar-benar mengatakan, tidak, secara langsung. Tapi sikap mereka sudah cukup jelas. Aku tidak lagi menjadi bagian dari lingkaran mereka. Aku mulai menyadari bahwa kedekatan yang dulu terasa nyata, ternyata rapuh. Banyak hubungan yang ternyata hanya bertahan selama semuanya berjalan baik. Saat keadaan berubah, semuanya ikut berubah. Dan di titik itu, aku mulai mempertanyakan diriku sendiri. Apa aku memang seburuk itu? Apa aku memang layak ditinggalkan seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul, tanpa jawaban yang pasti. Semakin aku mencoba mencari alasan, semakin aku tenggelam dalam pikiran yang tidak ada ujungnya. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai seseorang yang pernah berhasil. Tidak lagi sebagai seseorang yang punya kendali, tapi sebagai seseorang yang gagal dan tidak punya tempat. Perasaan itu berat, bukan karena ada yang mengatakannya secara langsung setiap saat, tapi karena aku mulai mempercayainya sendiri. Aku menjadi lebih diam, lebih banyak berpikir daripada berbicara, lebih banyak menahan daripada mengungkapkan. Aku mulai menghindari tempat-tempat yang dulu terasa akrab. Bukan karena tempat itu berubah, tapi karena aku merasa tidak pantas berada di sana lagi. Seolah aku tidak lagi cocok dengan dunia yang dulu menjadi bagianku. Setiap langkah terasa penuh keraguan. Setiap keputusan terasa salah. Dan semakin lama, aku mulai kehilangan sesuatu yang dulu selalu kumiliki, kepercayaan diri. Aku tidak lagi yakin dengan diriku sendiri. Tidak yakin dengan pilihan. Tidak yakin dengan masa depan. Semua terasa kabur. Hari-hari terasa lebih panjang, tapi juga kosong. Tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada arah yang pasti. Aku hanya menjalani waktu, tanpa benar-benar tahu untuk apa. Dan di tengah semua itu, satu hal menjadi semakin jelas. Aku tidak hanya kehilangan orang-orang di sekitarku. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Itu yang paling menakutkan. Karena ketika orang lain pergi, mungkin masih ada harapan untuk bertahan. Tapi ketika kamu mulai tidak mengenali dirimu sendiri, semuanya terasa jauh lebih sulit. Aku mencoba bangkit, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Aku mencoba kuat, tapi tidak tahu untuk siapa. Dan di titik itu, aku benar-benar merasa tidak diinginkan, bukan hanya oleh orang lain, tapi juga oleh keadaan. Seolah dunia terus berjalan, tanpa pernah benar-benar membutuhkan kehadiranku. Titik terendah dalam hidup. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu jalan menyala redup, kendaraan masih lalu lalang, tapi semuanya terasa jauh. Seolah aku hanya menjadi penonton di dunia yang tidak lagi melibatkanku. Aku berjalan tanpa arah yang jelas, hanya mengikuti langkah yang terasa semakin berat setiap detiknya. Tidak ada tujuan.
Tidak ada tempat untuk dituju. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada siapapun yang menunggu. Di tanganku hanya ada satu tas kecil, berisi sisa dari hidup yang dulu terasa begitu penuh. Beberapa pakaian, beberapa barang penting, dan kenangan yang tidak bisa kubuang meskipun aku tahu semuanya sudah tidak sama lagi. Aku berhenti di pinggir jalan. Duduk perlahan, mencoba mengumpulkan tenaga yang rasanya sudah hampir habis. Udara malam terasa dingin, tapi bukan itu yang membuatku menggigil. Ada kekosongan yang jauh lebih dalam, yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku melihat ke sekitar. Orang-orang masih berjalan, sibuk dengan urusan masing-masing. Ada yang tertawa, ada yang berbicara di telepon, ada yang pulang dengan tergesa-gesa. Dunia tetap berjalan, seolah tidak ada yang berubah. Dan aku hanya diam di tempat yang sama. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa tidak punya arah. Bukan karena tidak tahu jalan pulang, tapi karena aku memang tidak punya tempat untuk pulang. Pikiran mulai berputar tanpa kendali. Semua kejadian beberapa waktu terakhir muncul satu persatu, seperti potongan cerita yang diputar ulang tanpa henti. Kepercayaan yang dikhianati, usaha yang runtuh, orang yang pergi, keluarga yang menolak. Semuanya datang bersamaan, tanpa jeda, tanpa memberi ruang untuk bernapas. Aku mencoba menahan, mencoba tetap kuat. Tapi di titik itu, aku lelah. Sangat lelah. Bukan hanya fisik, tapi juga pikiran dan perasaan. Aku mulai mempertanyakan semuanya. Tentang apa yang sudah kulakukan. Tentang pilihan yang kuambil. Tentang apakah semua ini memang kesalahanku. Dan semakin aku berpikir, semakin aku merasa tenggelam. Tidak ada jawaban yang menenangkan. Tidak ada alasan yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Yang ada hanya perasaan kosong yang semakin membesar. Aku menunduk, menatap tas kecil di sampingku. Itu saja yang tersisa dari semua yang dulu kumiliki. Ironis, bagaimana sesuatu yang dulu terasa begitu besar bisa hilang begitu cepat, menyisakan hampir tidak apa-apa. Air mataku akhirnya jatuh. Bukan karena satu kejadian, tapi karena semuanya. Semua yang kutahan, semua yang kucoba kuatkan, akhirnya tidak bisa lagi dibendung. Aku menangis, tanpa suara. Di tengah jalan yang ramai, tapi terasa begitu sepi. Tidak ada yang memperhatikan. Tidak ada yang peduli. Dan mungkin, itu yang paling menyakitkan. Aku merasa benar-benar sendirian. Bukan sekadar sendiri secara fisik, tapi sendirian dalam arti yang paling dalam. Seolah tidak ada satupun orang di dunia ini yang benar-benar melihatku. Waktu berjalan, tapi aku tetap di sana. Tidak tahu harus bangkit atau tetap diam. Tidak tahu harus melangkah atau menyerah. Dan di tengah kebingungan itu, satu pikiran muncul, pelan tapi jelas. Bagaimana kalau semuanya memang berakhir di sini? Bukan dalam arti yang dramatis, tapi dalam arti, aku tidak lagi punya arah untuk melanjutkan. Pikiran itu menakutkan, tapi juga terasa nyata. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku tidak tahu harus kemana lagi. Dan di saat itulah, di tengah malam yang sunyi, di saat aku merasa benar-benar kehilangan segalanya, seseorang memanggilku, pelan, tapi cukup jelas untuk membuatku menoleh. Sosok yang tak terduga. Suara itu tidak keras, tidak juga terburu-buru, tapi cukup jelas untuk membuatku berhenti menangis dan perlahan mengangkat kepala. Aku menoleh. Di tengah cahaya lampu jalan yang redup, berdiri seseorang yang tidak asing, tapi juga tidak pernah benar-benar kupikirkan sebelumnya. Sosok yang selama ini ada, tapi sering terlewat. Seseorang yang jarang diperhatikan, jarang dianggap penting, bahkan sering diabaikan. Dan justru dia, yang berdiri di hadapanku malam itu. Aku sempat diam beberapa detik. Seolah pikiranku butuh waktu untuk memastikan bahwa ini nyata. Karena di antara semua kemungkinan,
Dia adalah orang terakhir yang kupikir akan datang mencariku. Langkahnya pelan. Tidak tergesa. Tidak juga ragu. Dia mendekat tanpa banyak kata, lalu berhenti tidak jauh dariku. Wajahnya terlihat tenang, tanpa ekspresi panik atau heran. Seolah dia tidak melihatku sebagai seseorang yang hancur, tapi hanya seseorang yang sedang lelah. Itu yang membuat semuanya terasa berbeda. Dia tidak langsung bertanya, tidak langsung menghakimi, tidak juga menunjukkan rasa kasihan yang berlebihan. Hanya diam sejenak, lalu berbicara dengan suara yang hangat, menanyakan apakah aku baik-baik saja. Pertanyaan sederhana, tapi entah kenapa, justru itu yang paling sulit untuk kujawab, karena aku sendiri tidak tahu jawabannya. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku tidak perlu berpura-pura kuat. Dia tidak memaksaku untuk menjelaskan, tidak meminta detail, tidak mencoba mencari siapa yang salah. Seolah dia sudah mengerti, tanpa perlu banyak kata. Dan mungkin itu yang paling kubutuhkan saat itu. Bukan solusi, bukan nasihat panjang, tapi seseorang yang mau hadir, tanpa syarat. Beberapa detik berlalu dalam diam. Suasana terasa aneh, tapi juga menenangkan. Tidak ada tekanan, tidak ada ekspektasi, hanya kehadiran yang tulus. Lalu, dengan nada yang sama tenangnya, dia mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi mengubah segalanya. Bahwa jika aku tidak punya tempat untuk pulang, aku bisa ikut bersamanya. Kalimat itu tidak panjang. Tidak dramatis, tapi dampaknya luar biasa. Aku terdiam, bukan karena tidak mengerti, tapi karena aku tidak menyangka masih ada seseorang yang mau mengatakan hal itu padaku. Setelah semua yang terjadi, di saat semua orang menjauh, di saat semua pintu tertutup, di saat aku merasa tidak diinginkan, justru dia yang membuka ruang, tanpa bertanya apapun. Tanpa meminta balasan, aku menatapnya, masih sedikit ragu. Bukan karena aku tidak percaya, tapi karena aku takut. Takut jika ini hanya sementara. Takut jika aku akan kembali ditinggalkan. Tapi cara dia berdiri di sana, cara dia menatap tanpa menghakimi, membuatku merasa aman, meskipun hanya sedikit. Dan di titik itu, aku sadar. Aku tidak punya banyak pilihan, tapi untuk pertama kalinya, pilihan yang ada, terasa benar. Aku mengangguk pelan. Tidak perlu banyak kata. Tidak perlu penjelasan panjang. Keputusan itu terasa sederhana, tapi penuh arti. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Hanya berbalik, memberi isyarat untuk mengikutinya. Dan aku berdiri, mengambil tas kecilku. Melangkah, mengikuti seseorang yang selama ini jarang kulihat, tapi malam itu menjadi satu-satunya orang yang benar-benar melihatku. Perjalanan itu sunyi. Tidak banyak percakapan. Tapi anehnya, tidak terasa canggung. Justru terasa tenang. Seolah aku akhirnya berhenti berlari dari sesuatu yang selama ini mengejarku. Dan semakin jauh aku melangkah meninggalkan tempat itu, semakin aku merasa satu hal yang sudah lama hilang, perlahan kembali. Bukan kebahagiaan, belum. Tapi, harapan. Kecil, rapuh, tapi nyata. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, aku tidak merasa benar-benar sendirian. Tempat sederhana, rasa yang berbeda. Perjalanan itu tidak terlalu jauh, tapi terasa cukup untuk membuatku meninggalkan semua yang tadi menyesakkan. Jalanan mulai lebih sepi, lampu-lampu semakin jarang, dan suasana berubah menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi hiruk-pikuk kota yang membuat pikiranku semakin penuh. Kami berhenti di sebuah rumah kecil. Tidak besar, tidak mencolok. Bahkan jika dibandingkan dengan tempat yang dulu pernah kutinggali, rumah ini terasa sangat sederhana. Catnya tidak sempurna, halamannya tidak luas, dan semuanya terlihat apa adanya. Tidak ada kesan mewah, tidak ada sesuatu yang membuat orang langsung terkesan.
Tapi anehnya, aku tidak merasa kecewa. Justru ada perasaan lain yang muncul. Perasaan yang sudah lama tidak kurasakan. Tenang. Dia membuka pintu dengan santai, seolah semuanya memang sudah biasa. Tidak ada sambutan berlebihan, tidak ada kata-kata panjang, hanya tindakan sederhana yang terasa tulus. Aku dipersilakan masuk tanpa banyak basa-basi. Langkah pertamaku di dalam rumah itu terasa pelan. Seolah aku sedang memasuki sesuatu yang baru. Sesuatu yang belum pernah benar-benar kurasakan sebelumnya. Di dalam, semuanya sederhana. Perabotan tidak banyak. Tidak ada dekorasi berlebihan. Semua terlihat fungsional, cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi justru disitulah letak perbedaannya. Tidak ada tekanan. Tidak ada ekspektasi. Tidak ada hal yang membuatku merasa harus menjadi seseorang yang lain. Aku hanya bisa menjadi diriku sendiri. Dia menunjukkan tempat untukku beristirahat. Sebuah ruang kecil, dengan kasur sederhana dan beberapa barang yang tertata rapi. Tidak mewah, tapi cukup. Tidak istimewa, tapi hangat. Dan entah kenapa, itu sudah lebih dari cukup untukku. Aku duduk pelan di tepi kasur. Masih mencoba memahami semua yang terjadi. Beberapa jam yang lalu, aku berada di jalan tanpa arah. Dan sekarang, aku punya tempat untuk berdiam. Perubahan itu terasa cepat, tapi juga terasa tepat. Malam itu berjalan dengan tenang. Tidak banyak percakapan. Tidak ada pertanyaan yang membuatku harus menjelaskan semuanya. Dia tidak memaksaku untuk bercerita. Tidak juga mencoba memberi nasihat panjang. Hanya memastikan aku punya tempat untuk beristirahat, dan itu saja. Dan mungkin itu yang membuat semuanya terasa berbeda. Aku tidak perlu menjelaskan siapa aku. Tidak perlu membuktikan apa-apa. Tidak perlu terlihat kuat. Aku hanya diterima. Saat aku berbaring, menatap langit-langit yang sederhana, pikiranku mulai melambat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak memikirkan masalah yang datang bertubi-tubi. Tidak ada suara yang menekan, tidak ada tuntutan yang harus segera diselesaikan. Hanya keheningan dan ketenangan yang perlahan menyelimuti. Aku tidak tahu kapan terakhir kali aku merasa seperti ini. Mungkin sudah terlalu lama, mungkin bahkan sebelum semua ini terjadi. Aku menarik napas panjang. Dan untuk pertama kalinya, napas itu tidak terasa berat. Hari itu, aku tidak mendapatkan kembali apa yang hilang. Aku belum memperbaiki apapun. Aku belum bangkit. Tapi aku mendapatkan sesuatu yang lebih sederhana, dan mungkin lebih penting. Tempat untuk berhenti sejenak. Tempat untuk mengumpulkan diri. Tempat untuk merasa aman. Di rumah kecil itu, tanpa kemewahan, tanpa kebisingan, tanpa tekanan. Aku merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah benar-benar kumiliki, bahkan saat hidupku berada di puncak. Ketulusan. Dan dari situlah, sesuatu mulai berubah. Pelan. Tidak drastis. Tapi cukup untuk membuatku percaya bahwa mungkin ini belum benar-benar berakhir. Pelajaran yang mengubah cara pandang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang sangat berbeda dari kehidupanku sebelumnya. Tidak ada lagi jadwal padat, tidak ada tekanan untuk mengejar target, dan tidak ada suara bising yang biasanya memenuhi pikiranku. Semuanya terasa lebih lambat, tapi justru disitulah aku mulai melihat hal-hal yang sebelumnya tidak pernah benar-benar kuperhatikan. Pagi di rumah kecil itu dimulai dengan sederhana. Cahaya matahari masuk perlahan dari jendela, udara terasa segar, dan suasana begitu tenang tanpa gangguan. Tidak ada suara notifikasi, tidak ada panggilan mendesak, tidak ada tuntutan yang harus segera dipenuhi. Hanya keheningan yang dulu mungkin terasa membosankan, tapi sekarang justru terasa menenangkan. Dia menjalani hari-harinya dengan cara yang sangat berbeda dari yang biasa kulihat. Tidak terburu-buru. Tidak tergesa. Semua dilakukan dengan tenang, seolah waktu tidak pernah menjadi musuh. Ada pola yang sederhana,
bangun, melakukan aktivitas ringan, beristirahat, lalu melanjutkan hari dengan ritme yang sama. Tidak ada ambisi yang terlihat mencolok, tapi juga tidak ada kekhawatiran berlebihan. Awalnya aku merasa asing. Aku terbiasa dengan hidup yang penuh target, penuh perhitungan, dan penuh tekanan untuk selalu bergerak lebih cepat. Melihat cara hidup yang seperti ini terasa aneh, seolah terlalu lambat untuk dunia yang selama ini ku kenal. Tapi perlahan, aku mulai memperhatikan lebih dalam. Ada sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang tidak pernah kutemukan di kehidupanku sebelumnya. Ketenangan yang tidak dibuat-buat. Dia tidak banyak bicara, tapi setiap kata yang diucapkan terasa punya makna. Suatu pagi, saat aku masih mencoba memahami semuanya, dia mengatakan sesuatu yang sederhana, bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa cepat kita sampai, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan saat semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Kalimat itu terdengar biasa, tapi entah kenapa, terasa tepat. Seolah menjawab sesuatu yang selama ini terus berputar di pikiranku. Aku mulai menyadari bahwa selama ini, aku terlalu fokus pada hasil. Terlalu mengejar pencapaian. Terlalu percaya bahwa nilai diriku ditentukan oleh apa yang bisa kulihat. Angka, pengakuan, dan keberhasilan. Aku jarang berhenti. Jarang melihat ke dalam. Jarang mempertanyakan apakah semua yang kulakukan benar-benar membuatku kuat, atau hanya membuatku terlihat kuat di mata orang lain. Hari-hari di tempat itu perlahan mengubah cara pandangku. Bukan dengan nasihat panjang. Bukan dengan ceramah. Tapi dengan contoh. Dengan cara hidup yang sederhana, tapi konsisten. Aku mulai ikut melakukan hal-hal kecil. Membantu aktivitas ringan. Mengisi waktu tanpa tekanan. Dan di situ, aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak merasa terbebani. Tidak ada tuntutan untuk menjadi sempurna. Tidak ada keharusan untuk selalu berhasil. Hanya proses. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menerima bahwa aku memang sedang berada di titik rendah. Bukan sebagai kegagalan yang harus disembunyikan, tapi sebagai bagian dari perjalanan yang harus dilewati. Itu tidak mudah. Ada hari-hari di mana pikiranku kembali kacau. Ada momen di mana aku merasa semuanya tidak adil. Ada saat di mana aku ingin semuanya kembali seperti dulu. Tapi setiap kali itu terjadi, selalu ada satu hal yang mengingatkanku. Bahwa apa yang hilang, bukan berarti segalanya. Dan apa yang tersisa, masih bisa menjadi awal. Aku mulai melihat diriku dengan cara yang berbeda. Tidak lagi hanya dari apa yang sudah hilang, tapi dari apa yang masih bisa dibangun. Pelan-pelan, kepercayaan diri yang sempat hilang mulai muncul kembali. Tidak besar, tidak langsung, tapi cukup untuk membuatku bertahan satu hari lagi. Lalu satu hari berikutnya, dan seterusnya. Aku mulai mengerti bahwa kekuatan bukan selalu tentang terlihat tegar di depan orang lain. Kadang, kekuatan itu justru muncul saat kita berani mengakui bahwa kita sedang lemah, dan tetap memilih untuk tidak berhenti. Di tempat sederhana itu, dengan cara hidup yang jauh dari kemewahan, aku belajar sesuatu yang tidak pernah kudapatkan sebelumnya. Bahwa nilai diri tidak ditentukan oleh apa yang kita miliki, tapi oleh bagaimana kita bertahan saat semuanya hilang. Dan dari situlah, aku mulai merasa bahwa mungkin aku tidak benar-benar hancur. Aku hanya sedang dibentuk ulang. Kejutan yang tak terbayangkan. Pagi itu dimulai seperti biasa. Tidak ada yang terasa berbeda. Udara masih sama tenangnya, cahaya matahari masuk perlahan seperti hari-hari sebelumnya, dan suasana di rumah kecil itu tetap sederhana tanpa perubahan yang mencolok. Aku bahkan sudah mulai terbiasa dengan ritme yang tenang itu. Bangun tanpa tekanan, menjalani hari tanpa beban yang berlebihan, dan mengisi waktu dengan hal-hal kecil yang dulu mungkin tidak pernah kuanggap penting. Aku pikir, hari itu akan berjalan seperti hari-hari sebelumnya. Tapi ternyata, tidak. Perubahan itu datang tanpa peringatan. Awalnya hanya suara.
Suara kendaraan yang tidak biasa terdengar di lingkungan itu. Lebih halus, lebih berat, dan terdengar jelas meskipun belum terlihat. Aku tidak langsung curiga, hanya merasa sedikit heran karena biasanya tempat itu cukup sepi. Namun suara itu tidak hanya satu. Ada beberapa. Dan semakin mendekat. Aku menoleh ke arah luar, mencoba memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan beberapa detik kemudian, kendaraan-kendaraan itu mulai terlihat. Mobil-mobil besar, bersih, mewah. Sangat kontras dengan lingkungan sekitar yang sederhana. Mereka berhenti tepat di depan rumah. Satu persatu. Dengan rapi. Dan dalam sekejap, suasana yang biasanya tenang berubah menjadi penuh tanda tanya. Aku berdiri. Masih mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Ini bukan sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang pernah kulihat selama aku berada di tempat itu. Beberapa orang keluar dari mobil. Berpakaian rapi. Dengan sikap yang terlihat profesional. Langkah mereka teratur, tidak terburu-buru, tapi juga tidak santai. Ada tujuan yang jelas dari cara mereka bergerak. Mereka saling berbicara singkat, lalu menoleh ke arah rumah. Ke arah tempatku berdiri. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa mereka salah tempat? Atau ada sesuatu yang tidak ku ketahui? Aku menoleh ke dalam. Mencari sosok yang selama ini bersamaku di rumah itu. Dan yang membuatku semakin bingung. Dia tidak terlihat panik. Tidak terlihat kaget. Tidak juga terlihat terganggu. Dia tetap tenang. Seolah semua ini bukan hal yang aneh. Itu yang membuat pikiranku semakin penuh. Bagaimana mungkin? Aku kembali melihat keluar. Orang-orang itu sekarang sudah mendekat ke arah pintu. Salah satu dari mereka berdiri sedikit di depan, seperti memimpin. Sikapnya sopan, tapi juga tegas. Dia tidak mengetuk dengan keras. Hanya cukup untuk memberi tanda bahwa mereka datang dengan tujuan jelas. Aku masih diam. Tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Semua terasa terlalu tiba-tiba. Dan sebelum aku sempat bertanya atau memahami lebih jauh, dia berjalan ke arah pintu. Dengan langkah yang sama tenangnya seperti biasa. Tanpa tergesa. Tanpa ragu. Dia membukanya. Dan dalam sekejap, suasana berubah. Orang-orang yang berdiri di luar itu langsung menunjukkan sikap yang berbeda. Lebih hormat. Lebih teratur. Cara mereka berbicara pun berubah, menjadi lebih sopan, lebih terjaga. Seolah mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat mereka hargai. Aku terdiam. Melihat semua itu tanpa benar-benar mengerti. Percakapan mulai terjadi. Singkat, jelas, dan penuh makna yang belum bisa kupahami sepenuhnya. Beberapa dokumen dikeluarkan. Beberapa penjelasan disampaikan. Dan dari potongan-potongan yang kudengar, aku mulai menyadari sesuatu. Ini bukan kunjungan biasa. Ini bukan kesalahan alamat. Ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Dan yang paling mengejutkan, semua itu berkaitan dengan dia. Sosok yang selama ini terlihat sederhana. Yang hidup tanpa kemewahan. Yang menerima aku tanpa syarat, ternyata memiliki sesuatu yang tidak pernah terlihat di permukaan. Sesuatu yang cukup besar, sampai orang-orang seperti itu datang dengan sikap penuh hormat. Pikiranku mulai menyusun kemungkinan. Tapi semuanya terasa terlalu jauh dari apa yang selama ini kulihat. Aku berdiri di sana, mencoba menghubungkan semua hal yang terjadi. Dan untuk pertama kalinya sejak aku datang ke tempat itu, aku mulai menyadari bahwa ada sisi dari dirinya yang sama sekali belum ku kenal. Dan hari itu adalah awal dari semua jawaban yang selama ini tersembunyi. Kenyataan yang terungkap. Aku masih berdiri di tempat yang sama, mencoba mencerna apa yang baru saja kulihat. Suasana di dalam rumah kecil itu berubah, bukan karena tempatnya, tapi karena apa yang terjadi di dalamnya.
Orang-orang yang datang tadi tidak menunjukkan sikap seperti tamu biasa. Cara mereka berbicara, cara mereka berdiri, bahkan cara mereka menunggu, semuanya menunjukkan satu hal. Mereka datang dengan tujuan penting, dan orang yang mereka temui bukan orang sembarangan. Percakapan itu berlanjut. Tenang. Terarah. Tidak ada suara tinggi, tidak ada perdebatan, tapi jelas bahwa apa yang sedang dibahas bukan hal kecil. Beberapa dokumen dibuka di atas meja sederhana yang biasanya hanya digunakan untuk hal-hal biasa. Kertas-kertas itu terlihat resmi, penuh tulisan yang rapi dan terstruktur. Aku tidak sepenuhnya mengerti isi pembicaraan mereka, tapi aku menangkap cukup banyak untuk menyadari, ini besar. Sangat besar. Beberapa istilah yang disebutkan mulai terdengar asing, tapi juga cukup jelas untuk memberi gambaran. Tentang lahan, tentang kerjasama, tentang kontrak jangka panjang, tentang nilai yang tidak kecil. Dan di tengah semua itu, dia tetap duduk dengan tenang. Tidak terlihat terkesan, tidak juga terlihat tertekan. Seolah semua ini adalah bagian dari sesuatu yang sudah biasa dia hadapi. Itu yang membuatku semakin terdiam. Karena selama ini, yang kulihat hanyalah sosok yang hidup sederhana. Tidak menunjukkan apa-apa, tidak pernah membicarakan masa lalu, tidak pernah menunjukkan bahwa dia memiliki sesuatu yang besar. Tapi sekarang, semuanya mulai terlihat berbeda. Salah satu dari mereka mulai menjelaskan sesuatu dengan lebih rinci. Nada bicaranya tetap sopan, tapi ada rasa hormat yang jelas terasa. Seolah mereka tidak hanya datang untuk menyelesaikan urusan, tapi juga menjaga hubungan. Aku mulai menyadari satu hal yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Kesederhanaan yang kulihat selama ini, bukan karena tidak punya, tapi karena memilih untuk tidak menunjukkannya. Dan itu dua hal yang sangat berbeda. Beberapa saat kemudian, dokumen itu ditandatangani. Tanpa drama, tanpa perayaan. Hanya satu momen sederhana yang justru terasa sangat besar. Dan dari cara mereka bersikap setelahnya, aku tahu bahwa sesuatu yang penting baru saja terjadi. Mereka terlihat puas, lebih santai. Bahkan ada sedikit senyum yang sebelumnya tidak terlihat. Salah satu dari mereka mengucapkan terima kasih dengan nada yang sangat menghargai. Bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar menunjukkan bahwa kesepakatan ini berarti bagi mereka. Dan disitulah aku mulai memahami. Apa yang terjadi hari ini bukan hanya kunjungan biasa. Ini adalah kesepakatan besar. Yang nilainya, jauh dari yang bisa kubayangkan. Mereka pamit dengan tertib. Masuk kembali ke mobil masing-masing. Dan dalam beberapa menit, suasana kembali sunyi. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagiku, semuanya sudah berubah. Aku berdiri diam beberapa saat. Masih mencoba menyusun semua yang baru saja terjadi. Semua potongan yang sebelumnya terasa tidak masuk akal, kini mulai tersambung. Kenapa dia tidak pernah terlihat khawatir? Kenapa dia selalu tenang? Kenapa dia bisa menerima aku tanpa berpikir panjang? Karena dia tidak hidup dalam kekurangan. Dia hanya tidak merasa perlu menunjukkannya. Aku menoleh ke arahnya. Masih dengan ekspresi yang sama seperti biasanya. Tenang. Sederhana. Seolah semua ini bukan sesuatu yang perlu dibesar-besarkan. Dan disitulah aku benar-benar sadar. Selama ini, aku salah melihat. Aku terbiasa menilai dari apa yang terlihat di luar. Dari kemewahan. Dari pencapaian yang ditunjukkan. Dari hal-hal yang bisa diukur. Tapi ternyata, ada orang yang memiliki lebih banyak dari semua itu, tanpa pernah merasa perlu membuktikannya. Hari itu bukan hanya membuka sebuah fakta, tapi juga membuka cara pandangku yang selama ini sempit. Bahwa tidak semua yang terlihat sederhana, benar-benar sederhana. Dan tidak semua yang terlihat besar, benar-benar kuat. Aku menarik napas pelan. Masih mencoba menerima kenyataan yang baru saja terungkap. Dan di dalam hati, ada satu perasaan yang muncul. Bukan kaget,
Bukan juga tidak percaya, tapi kagum. Karena di saat aku kehilangan segalanya, orang yang justru menerimaku tanpa syarat adalah seseorang yang sebenarnya tidak kekurangan apapun. Orang-orang yang kembali tidak butuh waktu lama. Kabar itu menyebar lebih cepat dari yang bisa kubayangkan. Seolah ada jalur tak terlihat yang menghubungkan semuanya, dari satu orang ke orang lain, dari satu cerita ke cerita berikutnya, hingga akhirnya sampai ke telinga mereka yang dulu memilih menjauh. Dan seperti yang sering terjadi, orang-orang yang dulu diam, mulai muncul kembali. Awalnya hanya satu. Sebuah pesan singkat. Nada bicaranya hati-hati, seolah mencoba membuka percakapan tanpa terlihat terlalu jelas tujuannya. Menanyakan kabar, memastikan keadaanku, dan mencoba terdengar tulus. Aku membaca pesan itu lama. Bukan karena aku tidak mengerti, tapi karena aku tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Lalu datang yang kedua, dan yang ketiga. Pesan mulai berdatangan lebih banyak. Beberapa dari mereka yang dulu sulit dihubungi, kini tiba-tiba punya waktu. Mereka yang dulu tidak merespons, kini mencoba memulai percakapan. Kata-kata yang dulu tidak pernah muncul, sekarang terasa mudah diucapkan. Semoga kamu baik-baik saja. Kalau butuh apa-apa, bilang ya. Kita bisa ngobrol kapan-kapan. Kalimat-kalimat itu terdengar baik, terdengar peduli. Tapi entah kenapa, terasa berbeda. Tidak seperti dulu. Aku tidak langsung membalas. Bukan karena marah. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku sedang mencoba memahami apa yang sebenarnya berubah. Dan jawabannya, perlahan mulai jelas. Bukan mereka yang berubah, tapi keadaan. Beberapa hari kemudian, tidak hanya pesan yang datang. Mereka mulai muncul secara langsung. Datang dengan wajah yang lebih ramah. Dengan senyum yang lebih mudah. Dengan sikap yang jauh berbeda dari terakhir kali aku melihat mereka. Mereka berbicara seolah tidak pernah ada jarak. Seolah tidak pernah ada penolakan. Seolah semuanya masih sama seperti dulu. Aku mendengarkan. Tanpa banyak bicara. Mengamati setiap kata, setiap ekspresi, setiap cara mereka mencoba mendekat kembali. Ada yang mencoba mengingat masa lalu. Ada yang mencoba bercanda. Ada yang langsung meminta maaf. Dan ada juga yang berpura-pura seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Semuanya punya cara masing-masing. Tapi tujuannya sama. Mendekat kembali. Aku tidak langsung menolak. Aku juga tidak langsung menerima. Aku hanya diam. Mengamati. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat semuanya dengan jelas. Tanpa emosi yang menutupi. Tanpa harapan yang berlebihan. Aku melihat siapa mereka sebenarnya, bukan dari kata-kata mereka, tapi dari waktu yang mereka pilih untuk kembali. Dan itu cukup menjelaskan segalanya. Orang-orang yang dulu mengatakan tidak bisa membantu, sekarang menawarkan bantuan. Orang-orang yang dulu menjaga jarak, sekarang ingin dekat. Orang-orang yang dulu menganggapku beban, sekarang berbicara seolah aku berharga. Perubahan itu terlalu cepat, terlalu drastis, dan terlalu jelas untuk diabaikan. Aku tidak merasa marah, tidak juga merasa ingin membalas. Yang ada justru kejelasan. Sesuatu yang dulu tidak kumiliki. Aku mulai mengerti bahwa tidak semua kehadiran berarti ketulusan. Dan tidak semua kata baik datang dari niat yang benar. Beberapa dari mereka mencoba lebih jauh. Mencari kesempatan untuk lebih dekat. Mencoba masuk kembali ke dalam hidupku. Seolah semua yang terjadi sebelumnya bisa dihapus begitu saja. Tapi kali ini, aku tidak lagi melihat mereka dengan cara yang sama. Aku tidak lagi terburu-buru untuk percaya. Tidak lagi merasa harus menerima. Karena aku sudah tahu bagaimana rasanya ditinggalkan. Dan aku juga sudah tahu siapa yang tetap tinggal. Di tengah semua itu, aku tetap berada di tempat yang sama. Rumah kecil yang sederhana.
Dengan seseorang yang tidak pernah berubah sejak awal. Tidak datang saat aku berhasil. Tidak pergi saat aku jatuh. Dan tidak kembali karena keadaan berubah. Dia hanya ada sejak awal. Dan itu membuat semua perbedaan menjadi sangat jelas. Hari-hari itu menjadi momen di mana aku benar-benar melihat dunia dengan cara yang baru. Bukan lagi dari apa yang dikatakan orang, tapi dari apa yang mereka lakukan saat aku tidak punya apa-apa. Dan disitulah aku tahu bahwa kehadiran mereka sekarang bukan karena aku, tapi karena apa yang sekarang ada di sekitarku. Penyesalan yang terlambat. Seiring waktu, kedatangan mereka tidak lagi sekadar basa-basi. Nada bicara mereka mulai berubah. Lebih serius. Lebih langsung. Tidak lagi hanya menanyakan kabar atau mencoba membuka percakapan ringan, tapi mulai menunjukkan niat yang sebenarnya. Beberapa dari mereka mulai berbicara tentang masa lalu. Tentang kebersamaan yang dulu. Tentang hubungan yang pernah dekat. Seolah semua itu masih punya tempat yang sama seperti sebelumnya. Ada yang meminta maaf dengan kata-kata panjang, mengakui kesalahan, mengatakan bahwa mereka menyesal, bahwa mereka seharusnya tidak bersikap seperti dulu, bahwa mereka ingin memperbaiki semuanya. Aku mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela, tanpa menunjukkan emosi yang berlebihan, karena di dalam diriku, sesuatu sudah berubah. Bukan menjadi keras. Bukan juga menjadi dingin tanpa rasa. Tapi menjadi jelas. Aku tidak lagi bingung. Tidak lagi berharap. Tidak lagi mencari pembenaran. Semua sudah terlihat apa adanya. Dan itu membuat segalanya terasa lebih sederhana. Beberapa dari mereka mencoba lebih dalam. Tidak hanya meminta maaf, tapi juga ingin kembali seperti dulu. Mereka berbicara seolah waktu bisa diputar ulang. Seolah apa yang terjadi bisa dihapus begitu saja. Seolah hubungan itu hanya sempat terganggu, bukan benar-benar rusak. Tapi aku tahu kenyataannya tidak seperti itu. Karena aku ingat dengan jelas. Bagaimana rasanya saat aku jatuh. Bagaimana rasanya saat aku mencari tempat untuk bersandar, dan tidak menemukannya. Bagaimana rasanya saat aku berharap ada yang tinggal, tapi semua memilih pergi. Hal-hal itu tidak hilang begitu saja. Bukan karena aku menyimpan dendam, tapi karena itu adalah kenyataan. Dan kenyataan tidak bisa dihapus hanya dengan kata, maaf. Aku melihat mereka sekarang, dengan sikap yang jauh berbeda. Dengan kata-kata yang lebih lembut. Dengan niat yang terlihat lebih baik. Tapi ada satu hal yang tidak bisa mereka ubah. Waktu. Mereka datang, bukan saat aku butuh. Mereka datang, saat semuanya sudah berubah. Dan itu membuat perbedaan yang sangat besar. Beberapa dari mereka terlihat benar-benar menyesal. Itu terlihat dari cara mereka berbicara. Dari cara mereka mencoba menjelaskan. Dari cara mereka berharap aku bisa menerima kembali. Dan untuk sesaat, aku mengerti. Aku tidak menutup mata terhadap penyesalan mereka. Aku tahu, mungkin mereka juga punya alasan. Mungkin mereka juga tidak tahu harus bersikap seperti apa saat itu. Mungkin mereka juga takut. Tapi memahami, tidak selalu berarti menerima kembali. Dan disitulah aku membuat keputusan. Bukan keputusan yang emosional. Bukan karena marah. Bukan karena ingin membalas. Tapi karena aku sudah belajar untuk memilih dengan lebih sadar. Aku tidak membalas dengan kata-kata kasar. Tidak juga dengan penolakan yang menyakitkan. Aku hanya berbicara dengan jujur. Bahwa apa yang sudah terjadi tidak bisa kembali seperti dulu. Bahwa aku menghargai niat mereka. Bahwa aku mengerti penyesalan mereka. Tapi aku tidak bisa kembali ke tempat yang sama, dengan cara yang sama. Karena aku bukan lagi orang yang sama. Dan hubungan itu juga tidak lagi sama. Beberapa dari mereka terdiam. Mungkin tidak menyangka. Mungkin berharap hasil yang berbeda. Ada yang mencoba berbicara lagi.
Ada yang mencoba meyakinkan. Ada yang mencoba mencari celah. Tapi kali ini, aku tidak goyah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak memilih berdasarkan rasa takut kehilangan. Aku memilih berdasarkan apa yang benar. Dan itu terasa jauh lebih kuat. Mereka akhirnya mengerti. Tidak semua langsung menerima. Tidak semua langsung pergi. Tapi perlahan, mereka mulai berhenti mencoba. Dan suasana kembali tenang. Seperti sebelumnya. Bedanya, kali ini, aku tidak merasa kehilangan. Karena aku tidak lagi menggantungkan diriku pada mereka. Aku berdiri di tempat yang sama. Dengan orang yang sama yang tetap ada sejak awal. Dan di dalam diriku, ada satu perasaan yang muncul. Bukan lega. Bukan juga bangga. Tapi, damai. Karena aku tahu, keputusan itu bukan tentang menolak mereka. Tapi tentang menjaga diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya, aku memilih diriku. Akhir yang mengubah segalanya. Setelah semua yang terjadi, hidupku tidak langsung berubah menjadi sempurna. Tidak ada keajaiban instan. Tidak ada momen di mana semuanya tiba-tiba kembali seperti dulu. Justru sebaliknya, semuanya berjalan dengan cara yang lebih pelan. Lebih sederhana. Tapi juga, lebih nyata. Hari-hariku tetap diisi dengan hal-hal kecil. Bangun pagi tanpa tekanan. Menjalani aktivitas tanpa tuntutan berlebihan. Menghabiskan waktu di tempat yang mungkin tidak mewah, tapi cukup untuk membuatku merasa tenang. Dan entah kenapa, itu tidak lagi terasa kurang. Justru terasa cukup. Aku mulai membangun ulang hidupku. Bukan dari apa yang dulu pernah kumiliki, tapi dari apa yang sekarang benar-benar kupahami. Tentang arti kepercayaan. Tentang arti kehadiran. Tentang arti ketulusan. Hal-hal yang dulu mungkin kuanggap biasa, kini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Aku tidak lagi terburu-buru. Tidak lagi merasa harus membuktikan sesuatu kepada siapapun. Karena aku sudah tahu, siapa yang benar-benar melihatku, bahkan saat aku tidak punya apa-apa. Orang-orang yang dulu datang dan pergi, kini hanya menjadi bagian dari cerita. Bukan lagi bagian dari hidup yang harus kupertahankan. Aku tidak membenci mereka. Tidak juga menyimpan amarah. Karena pada akhirnya, mereka justru membantuku melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah kusadari. Tentang siapa yang tulus. Dan siapa yang hanya ada karena keadaan. Di tempat sederhana itu, aku menemukan sesuatu yang dulu tidak pernah benar-benar kumiliki, meskipun aku pernah punya segalanya. Rasa cukup. Rasa tenang. Dan rasa bahwa aku tidak perlu menjadi apapun selain diriku sendiri. Seseorang yang dulu dianggap tidak penting, justru menjadi alasan aku bisa berdiri lagi. Bukan karena apa yang dimiliki, tapi karena apa yang diberikan, tanpa pernah diminta. Dan dari situlah aku belajar satu hal yang tidak akan pernah kulupakan. Bahwa dalam hidup, yang paling berharga bukanlah siapa yang datang saat kita berada di atas. Tapi siapa yang tetap tinggal saat kita tidak punya apa-apa. Hari itu, aku berdiri di depan rumah kecil yang dulu terasa asing. Sekarang, terasa seperti tempat pulang. Bukan karena bentuknya, bukan karena nilainya, tapi karena disitulah aku diterima, tanpa syarat. Aku menatap ke depan, bukan lagi dengan rasa takut, bukan lagi dengan keraguan. Tapi dengan keyakinan yang berbeda dari sebelumnya, bahwa apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan lagi kehilangan arah seperti dulu. Karena sekarang, aku sudah tahu, nilai diriku tidak ditentukan oleh apa yang kumiliki. Dan aku tidak lagi membutuhkan pengakuan dari mereka yang hanya datang saat semuanya terlihat baik. Aku tersenyum pelan. Bukan karena semuanya sempurna. Tapi karena aku akhirnya mengerti. Kadang, kehilangan segalanya, bukan akhir dari cerita. Tapi cara hidup, mengajarkan kita, siapa yang benar-benar berharga.